Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutual, berjumpa lagi dengan video-video pembelajaran dari Bimbel Mutual. Kali ini kita akan belajar tentang asosiasi kehidupan jamur. Yang pertama kita akan pelajari adalah lichens atau lumut kera. Dapat bertahan dalam keadaan lingkungan yang ekstrim sehingga dianggap sebagai vegetasi perintis atau pioner. Lumut kera merupakan simbiosis mutualisme antara sel ganggang dengan sel jamur di mana hubungan antar kedua organisme tersebut adalah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu talus tunggal. Komponen fungi disebut mikobion dan komponen alga disebut fikobion. Mikobionnya sebagian besar adalah ascomycota, hanya beberapa saja yang basidiomycota atau deuteromycota. Fikobion umumnya dari Chlorophyceae yang bersel tunggal atau dari Cyanophyceae. Reproduksi lumut kera dilakukan dengan fragmentasi atau dengan soredium. Talus lichens dapat memperbanyak diri dengan fragmentasi talusnya dengan diaspora. Kemudian diaspora ada dua macam yaitu isidia dan soredia atau soredium. Menurut bentuk pertumbuhannya, lumut kera terbagi menjadi tiga tipe yaitu krustos. Jika talus terbentuk seperti kera atau kulitnya keras dan melekat erat pada substratnya. Contohnya yaitu Vicia dan Graphis. Lalu ada folios jika talus berbentuk seperti daun. Contohnya adalah Umbilisaria dan Parmelia. Ada fructicos jika talus tegak seperti semak atau menggantung seperti jumbal atau pita. Contohnya Usnea longissima. Manfaat lumut kera bagi kehidupan manusia diantaranya yang pertama makanan bagi hewan, sebagai bahan pewarna dan penyamak, digunakan dalam industri parfum, dibuat obat, dapat digunakan sebagai penambah rasa dan aroma. Pigmen yang dihasilkan dapat dibuat kertas lakmus celup indikator pH, lalu dapat digunakan sebagai indikator pencemaran juga. Berikutnya kita akan membahas mycorrhiza. Mycorrhiza adalah struktur yang terbentuk karena adanya simbiosis antara hifa jamur dan akar tumbuhan tinggi. Tipe mycorrhiza ditinjau dari struktur anatomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ectomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar, yakni pada jaringan epidermis. Dari tumbuhan inangnya, jamur memperoleh bahan makanan seperti vitamin, gula, asam amino, sedangkan inangnya mendapat air dan unsur-unsur dari tanah lebih banyak. Contohnya jamur ectomycorrhiza bersimbiosis dengan tanaman pinus, bentuknya seperti payung. Ada juga endomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks. Endomycorrhiza tidak mempunyai inang khusus. Contohnya jamur yang hidup pada akar anggrek, sayuran, dan berbagai jenis pohon. Pada tanaman polong-polongan, jamur ini dapat merangsang pertumbuhan bintil-bintil akar yang bersimbiosis dengan rhizobium. Oke Bimbel Mutual, oke Sobat Mutual ya, demikian tadi pembahasan kita untuk saat ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.